Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Grealish bisa jadi pilihan tepat untuk lini serang Arsenal. Winger Aston Villa Jack Grealish bisa jadi opsi tepat untuk masalah lini depan Arsenal di awal musim 2020-2021 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu legenda The Gunners, Gilberto Silva. Silva mengatakan pemain berpaspor Inggris itu punya potensi untuk membawa Arsenal lebih baik. Performa pemain 25 tahun itu dinilai mirip dengan salah satu legenda ternama Arsenal, Dennis Bergkamp. Kualitas dan kreativitas Jack di lapangan jelas tak perlu diragukan. Tetapi dia perlu membuktikan dirinya pada level tertinggi. Ujar Silva dilansir dari Gol. Hal itu saya rasa wajib ia lakukan untuk meyakinkan banyak tim peminat bahwa dia memang layak untuk diinvestasikan. Lanjutnya, klub bisa selamatkan Liverpool dari badai cedera. Legenda Liverpool Kenny Dalglish mengaku cukup prihatin dengan situasi yang tengah melanda mantan timnya saat ini. Seperti diketahui, The Reds saat ini sedang dilanda badai cedera yang membuat mereka kehilangan beberapa pemain penting. Meski demikian, Dalglish percaya Liverpool di tangan yang tepat selama masih berada di bawah asuhan Jurgen Klopp. Menurutnya, sejauh ini pelatih asal Jerman itu selalu mengambil langkah tepat dalam setiap keputusannya. Manchester United tertawa dengar Cristiano Ronaldo akan kembali ke Old Trafford. Manchester United menanggapi spekulasi Cristiano Ronaldo akan kembali ke Old Trafford. Tanggapan datang setelah beredar rumor bahwa manajemen United telah membahas kesepakatan dengan agen sang pemain. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa klub memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap situasi tersebut. Orang dalam Manchester United menertawakan spekulasi kesepakatan mendatangkan Ronaldo. Jika mereka ingin menyelesaikan kesepakatan dengan Ronaldo, Manchester United harus membayar gaji sebesar 28 juta pound sterling per musim plus biaya transfer. Hal itu sulit terjadi. Bonucci harus tinggalkan skuad Italia. Italia dipastikan tidak bisa memainkan Leonardo Bonucci saat bertanding menghadapi Bosnia-Herzegovina pada lanjutan UEFA Nations League 2020-2021. Bonucci tidak bisa mengawal lini belakang Italia karena mengalami cedera otot. Saya ingin tetap berada di sana dengan cara apapun, tetapi sayangnya saya tidak bisa. Saya terlalu memaksakan diri dan terus merasakan sakit selama 20 hari belakangan, termasuk saat melawan Lazio pada 30 menit terakhir di mana saya merasa tidak nyaman. Jelas Bonucci. Ansu Fati segera teken kontrak baru di Barcelona. Sebuah kabar baik datang bagi Barcelona. Penyerang muda mereka Ansu Fati diberitakan tidak lama lagi akan menaikkan kontrak baru di Camp Nou. Menurut Marca, manajemen Barcelona ingin mengikat Fati dengan kontrak jangka panjang. Ini dikarenakan kontrak Fati sudah hampir habis. Ia bisa meninggalkan Camp Nou sebagai free agent di tahun 2022 mendatang. Proses negosiasi antara Barcelona dan perwakilan Fati berjalan lancar. Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses negosiasi ini. Secara garis besar, kedua pihak ingin melanjutkan kerjasama mereka. Sekarang mereka tinggal membahas detail kontrak, dan jika tidak ada halangan kontrak, ini bisa disahkan dalam waktu dekat. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, terpapar virus corona. Kabar ini diumumkan Milan lewat situs resminya Sabtu 14 November 2020 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pioli tidak bergejala dan harus menjalani isolasi di rumahnya. Alhasil, sesi latihan tim yang seharusnya dihelat pagi waktu setempat dibatalkan. Untungnya para pemain Milan tidak ada yang ikut-ikutan positif COVID-19. AC Milan mengumumkan Stefano Pioli positif corona menyusul tes yang dilakukan pagi ini. Ujar pernyataan resmi klub. Otoritas kesehatan sudah diberitahu juga dan pelatih tidak menunjukkan gejala apapun. Ini dia sedang dikarantina di rumahnya. Prediksi Belgia versus Inggris. Belgia akan menghadapi Inggris pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A2. Pertandingan ini akan digelar di Den Drift, Belgia.
Ketika bertemu di London pada matchday ketiga bulan Oktober 2020 lalu, Belgia menyerah 1-2. Grup A2 sementara dipimpin oleh Belgia dengan 9 poin. Sedangkan Inggris menempati tangga ketiga juga dengan 7 poin. Beberapa hari lalu, Belgia dan Inggris sama-sama meraih kemenangan dalam laga uji coba. Belgia meraih kemenangan 2-1 atas Swiss melalui sepasang gol Michy Batshuayi. Sementara itu, Inggris menghantam Republik Irlandia dengan skor 3-0. Prediksi skor untuk laga ini adalah 2-1 untuk kemenangan Belgia. Prediksi Italia versus Polandia. Italia akan menghadapi Polandia pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A1. Pertandingan ini akan digelar di Mapei Stadium Italia. Ketika bertemu di Gdansk pada matchday ketiga bulan Oktober 2020 lalu, kedua tim bermain sama kuat. Laga tersebut berkesudahan imbang dengan skor kacamata. Grup A1 sementara dipimpin oleh Polandia dengan 7 poin, sedangkan Italia berada di posisi kedua dengan 6 poin. Beberapa hari lalu, Italia dan Polandia telah memanaskan mesin dengan menang di laga uji coba. Italia tanpa didampingi pelatih Roberto Mancini yang positif COVID-19, Italia menang 4-0 atas Estonia, sedangkan Polandia menang 2-0 atas Ukraina. Prediksi skor untuk laga ini adalah 1-1 untuk kedua tim. Prediksi Belanda versus Bosnia-Herzegovina. Belanda akan menghadapi Bosnia-Herzegovina pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A1. Pertandingan ini akan digelar di Johan Cruyff Arena Belanda. Ketika bertemu di Zenica pada matchday ketiga bulan Oktober 2020 lalu, kedua tim bermain imbang. Laga tersebut berkesudahan dengan skor kacamata. Dalam grup ini, Belanda menempati tangga ketiga dengan 5 poin, sedangkan Bosnia masih tanpa kemenangan dengan terbenam di tempat terbawah dengan 2 poin. Beberapa hari lalu, Bosnia dan Belanda sama-sama bermain dalam laga uji coba. Mereka sama-sama gagal meraih kemenangan. Bosnia secara mengejutkan kalah 0-2 lawan Iran. Sementara itu, 1 gol Donny van de Beek hanya bisa memberi Belanda hasil imbang 1-1 melawan Spanyol. Prediksi untuk laga ini adalah 1-0 untuk kemenangan Belanda. Portugal versus Prancis, Kante menangkan Les Blues. Portugal tumbang saat menjamu Prancis pada lanjutan Liga A, Grup 3 UEFA Nations League di Stadion Dalus Minggu 15 November. N'Golo Kante membawa Les Blues pulang dengan kemenangan 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh N'Golo Kante di menit ke-53. Dengan hasil ini, Prancis memimpin klasemen dengan 13 poin dan Portugal di posisi kedua dengan 10 angka. Jerman versus Ukraina, Bres Werner antarkan di Mannschaft menang 3-1. Timnas Jerman meraih poin penuh saat menjamu Ukraina pada Liga A Grup 4 UEFA Nations League di Stadion Red Bull Arena Minggu 15 November. Tertinggal lebih dulu, Timo Werner dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Ukraina mampu unggul lebih dulu melalui gol Roman Yaremchuk di menit ke-12. Namun kemudian Jerman membalas dengan 3 gol yang diantaranya dicetak oleh Leroy Sané di menit ke-23. Dan 2 gol Timo Werner di menit ke-33 dan menit ke-64. Kemenangan ini membuat Jerman naik ke posisi pertama dengan 9 poin, sedangkan Ukraina berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Sergio Ramos 2 kali gagal penalti, Swiss versus Spanyol tuntas 1-1. Spanyol harus rela berbagi angka dengan Swiss setelah berimbang dengan skor 1-1 pada lanjutan Liga A Grup 4 UEFA Nations League di Stadion Saint Jacob Park Minggu 15 November. Switzerland membuka keunggulan di menit ke-26 melalui Remo Freuler. Sebenarnya Spanyol berhasil mendapatkan hadiah penalti 2 kali dalam pertandingan ini, tetapi Sergio Ramos gagal mengkonversinya menjadi gol. Dalam keadaan unggul jumlah pemain, Spanyol baru bisa menyamakan kedudukan melalui Gerard Moreno di menit ke-89.
Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Spanyol turun ke peringkat kedua klasemen grup 4 usai mengumpulkan 8 poin, sedangkan Swiss di posisi buncit dengan torehan 3 poin. Hasil UEFA Nation League hari ini, San Marino bermain imbang melawan Gibraltar dengan skor kacamata, Malta menang 3-1 atas Andorra, Azerbaijan imbang melawan Montenegro dengan skor 0-0, Cyprus menang 2-1 atas Luxembourg, Latvia imbang 1-1 atas Kepulauan Faroe, Swedia menang 2-1 atas Kroasia. Sergio Ramos cetak sejarah. Berumput dalam partai Swiss di UEFA Nation League membuat Sergio Ramos mencetak sejarah baru. Bek berusia 34 tahun ini menjadi pesepak bola pria Eropa dengan penampilan internasional terbanyak sepanjang sejarah, mengalahkan kiper legendaris timnas Italia, Gianluigi Buffon dengan 176 caps. Ramos kini sudah menorehkan 177 penampilan untuk timnas Spanyol. Tembus semifinal UEFA Nation League, Deschamps akui ini laga terbaik Prancis. Timnas Prancis berhasil menembus babak semifinal UEFA Nation League 2020-2021. Kepastian ini didapat setelah Les Bleus meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Portugal di matchday kelima grup 3. Saat ini Prancis memuncaki klasemen dengan perolehan 13 poin. Mereka sebenarnya hanya unggul 3 angka atas Portugal yang ada di posisi kedua. Akan tetapi Prancis dipastikan keluar sebagai juara grup 3 lantaran hanya tersisa 1 matchday lagi. Menanggapi kemenangan atas Portugal di matchday kelima ini, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps tentunya sangat senang. Apalagi Portugal menyandang status sebagai juara bertahan UEFA Nation League dan dihuni banyak pemain bintang. Deschamps bahkan tak ragu menyebut bahwa laga melawan Portugal tersebut merupakan pertandingan terbaik yang dimainkan timnas Prancis jika dibandingkan beberapa laga sebelumnya. Karena setelah Les Bleus menjuarai Piala Dunia 2018, mereka sempat mengalami sedikit penurunan performa. Bermasalah di Juventus, Paulo Dybala bisa gantikan Kylian Mbappe di PSG. Paulo Dybala kabarnya masih belum menemukan titik terang dengan pihak Juventus terkait gaji tahunannya dan berpotensi hengkang ke Paris Saint-Germain untuk gantikan posisi Kylian Mbappe. Belum lama ini Mbappe sudah santer dikabarkan ingin pindah klub untuk mendapatkan pengalaman baru. Ia dikaitkan dengan Manchester United, Liverpool, dan Real Madrid. Tentu kehadiran Dybala di bursa transfer Januari 2021 bisa langsung menggantikan posisi Mbappe. Paulo Dybala sudah membela Juventus sejak 2015. Bersama klub sepak bola Serie A Liga Italia tersebut, ia sukses mencetak 96 gol dan 38 assist dari 234 penampilannya di semua kompetisi. Joao Felix masih harus banyak belajar. Joao Felix masih sangat muda dan butuh belajar banyak untuk menjadi pesepak bola top. Hal itu diungkapkan oleh legenda sepak bola Portugal, Luis Figo. Striker muda asal Portugal itu dinilainya seharusnya masih bisa lebih baik di masa mendatang. Joao Felix adalah pemain muda yang harus banyak belajar. Dia akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sudah dia lakukan karena masih punya waktu untuk berkembang, kata Figo kepada Marca. Dia pemain yang harus bermain dalam posisi aslinya untuk bisa tampil menjadi yang terbaik. Dia bisa bermain di sayap, tetapi itu sulit. Dalam hal performa, Anda akan lebih melihatnya jika dia bermain pada posisi striker tengah. Dia pencetak gol, dia mengambil posisi bagus dan itu adalah hadiah unik dalam sepak bola, Figo menegaskan. Tak cocok di Inter, Christian Eriksen bisa sukses di AC Milan. Christian Eriksen belum bisa menunjukkan performa terbaiknya di Inter Milan. Mantan gelandang Juventus Alessio Tacinardi menganggap Eriksen tidak cocok bermain di Inter. Sebab pemain berusia 28 tahun itu tidak cocok dengan skema 3-5-2 yang diusung Antonio Conte. Tacinardi menilai Eriksen bisa menyelamatkan karirnya dengan meninggalkan Inter. AC Milan atau Napoli bisa menjadi klub yang pas bagi mantan pemain Tottenham tersebut. Di musim ini, Eriksen sudah tampil 7 kali di berbagai ajang bersama Inter, namun dia hanya 4 kali menjadi starter dan belum mencetak gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!